bahwa pikiran itu memiliki getaran, memiliki frekuensi. Bukan hanya getaran dalam diri kita, tapi getaran kita juga terhubung dengan getaran orang lain. Dan getaran kita juga terhubung dengan benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu nanti akan mudah kita ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan getaran kita, atau mudah mendapatkan benda-benda yang sesuai dengan getaran kita. Bahkan kita juga akan mudah mendapatkan pengalaman-pengalaman sesuai dengan getaran kita. Karena pengalaman-pengalaman kita itu juga sebenarnya adalah getaran, refleksi dari getaran pikiran sadar dan bawah sadar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan, perlindungan, barokah dari Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai unsur-unsur pikiran yang kita gunakan di dalam membangun kehidupan kita, baik untuk mewujudkan cita-cita, impian-impian hidup kita, maupun untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan cepat. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada 5 unsur pikiran yang dapat kita kelola sedemikian rupa untuk membangun kehidupan kita. Yang pertama, ada unsur gambar atau visual. Yang kedua, ada unsur suara atau audio. Yang ketiga, ada unsur rasa, yaitu stimulasi emosional yang kita dapatkan dari proses kerja pikiran kita. Jadi pikiran kita akan menstimulasi emosi, menstimulasi rasa. Unsur 1, 2, 3 itu saya sudah jelaskan di video pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur yang keempat dari pikiran kita, yaitu getaran. Jadi saudara sekalian, pikiran kita itu bekerja berdasarkan getaran-getaran otak kita. Di dalam hipnoterapi dikenal ada 4 level pikiran atau kesadaran. Yang pertama, level pikiran beta. Ketika kita dalam keadaan sadar, terjaga seperti ini, kecepatan gelombang otak kita itu diukur dengan alat pengukur gelombang otak. Pada saat kita sadar, frekuensi atau getaran otak kita, getaran pikiran kita itu sebanyak 24 sampai 14 cycle per second. 24 gelombang per detik. Ini adalah kondisi beta. Jadi kenapa kita sadar? Karena kondisi gelombang otak kita memiliki kecepatan tertentu. Ya. Dengan demikian pikiran kita sangat ditentukan oleh kecepatan gelombang otak kita. Ini level beta. Kemudian berikutnya ada level alfa, yaitu suatu kondisi relaksasi yang lebih tenang, lebih damai, dengan kecepatan gelombang otak kita sekitar 14 sampai 7 cycle per second. 14 sampai 7 gelombang per detik. Jadi lebih lambat. Ketika orang berada dalam keadaan tenang, damai, gelombang otaknya juga lebih lambat. Sehingga kita bisa merasa nyaman,
merasa damai, merasa tenang. Tapi orang yang selalu sibuk berpikir, merasa cemas, merasa takut, itu gelombang otaknya tidak teratur. Ya, gelombang otaknya cepat. Seperti mesin yang bergerak cepat. Nah, lama-lama mesin yang bergerak cepat itu pasti lebih cepat panas, lebih cepat aus. Oleh karena itu, kita perlu menurunkan frekuensi gelombang otak kita. Nah, ini gelombang alfa. Ya. Kemudian yang ketiga, frekuensi atau gelombang theta. Dengan kecepatan frekuensi gelombang otak kita sekitar 7 sampai 3,5 CPS, cycle per second. 7 sampai 3,5 getaran per detik. Jadi makin tenang, makin lambat gelombang otak kita, maka makin tenang perasaan kita, makin tenang tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah frekuensi level delta. Dengan kecepatan gelombang otak kita sekitar 3,5 sampai 0,5 CPS, cycle per second. Jadi ini ada 4 frekuensi pergerakan gelombang otak kita yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi rasa, mempengaruhi fisiologi kita, yaitu gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Nah, setiap gelombang ini itu ditentukan oleh frekuensi yang bekerja pada otak kita. Jadi saudara sekalian, unsur yang keempat dari pikiran kita adalah frekuensi, getaran. Jadi tubuh kita ini penuh dengan getaran. Ya, bukan cuma otak kita saja yang bergetar. Tapi seluruh tubuh kita ini dalam keadaan bergetar, bergerak. Peredaran darah, sinyal-sinyal listrik dalam tubuh kita, kemudian sari-sari makanan yang di-store ke dalam tubuh kita, ya. Penyusun tubuh kita yang terdiri dari atom-atom, ada proton, elektron, neutron, ya. Itu juga selalu dalam keadaan bergetar, dalam keadaan bergerak. Jadi unsur pikiran berupa frekuensi, berupa getaran, itu juga sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana kita melakukan satu pengaturan di dalam menggerakkan tubuh kita. Kapan saatnya kita aktif, kapan saatnya kita jeda, kapan saatnya kita tenang. Kalau kita terus bekerja aktif, lama-lama juga akan cepat aus. Jadi kita harus jeda, kita harus tenang. Dan kita perlu memahami bagaimana menenangkan diri dengan cepat. Seperti metode relaksasi yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah unsur frekuensi, unsur getaran. Pada perkembangan selanjutnya akan kita jelaskan juga dalam video-video mendatang bahwa getaran itu bukan hanya dalam tubuh kita, tapi getaran kita juga nanti akan selaras dengan getaran orang lain, getaran alam semesta, getaran lingkungan kita. Jadi orang yang setara pikiran-pikirannya, getaran pikirannya, itu akan mudah saling menerima, saling menyesuaikan. Seperti garpu tala yang akan menggetarkan garpu tala yang lain yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama, kemudian ada garpu tala yang lebih besar atau lebih kecil, itu diletakkan. Kemudian di sini ada satu garpu tala dengan ukuran tertentu. Begitu kita gerakkan, kita bunyikan, maka yang bergetar hanya garpu tala yang memang selaras frekuensinya
yang lebih kecil atau yang lebih besar itu tidak akan bergetar. Nah, di sini ada kemampuan kita untuk melakukan keharmonisan, melakukan interaksi, melakukan hubungan dengan orang-orang yang memiliki getaran yang sama. Dan itu ada orang yang mudah bergaul, merasa nyaman ketika mereka ketemu dengan orang lain. Kenapa? Karena rasa kita itu ada keselarasan. Begitu pula dengan alam, ya, dengan benda-benda. Kenapa kita merasa nyaman menggunakan benda-benda kepunyaan kita? Karena kita punya frekuensi selaras dengan benda-benda itu. Tapi ada benda-benda tertentu ketika kita gunakan kita rasa kurang nyaman. Ya. Nah, ini ada getaran-getaran yang tidak selaras. Jadi saudara sekalian, unsur yang keempat dari pikiran ini adalah frekuensi atau getaran. Karena itu kita harus belajar bagaimana menenangkan diri kita. Karena kekuatan kita tersembunyi di dalam bawah sadar kita. Ketika kita menurunkan gelombang otak kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Dan di pusat kesadaran yang sangat tenang itulah manusia-manusia, kesadaran-kesadaran setiap orang itu terhubung. Nah, saudara sekalian, ini adalah unsur yang keempat dari pikiran. Bahwa pikiran itu memiliki getaran, memiliki frekuensi. Bukan hanya getaran dalam diri kita, tapi getaran kita juga terhubung dengan getaran orang lain. Dan getaran kita juga terhubung dengan benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu nanti akan mudah kita ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan getaran kita, atau mudah mendapatkan benda-benda yang sesuai dengan getaran kita. Bahkan kita juga akan mudah mendapatkan pengalaman-pengalaman sesuai dengan getaran kita. Karena pengalaman-pengalaman kita itu juga sebenarnya adalah getaran, refleksi dari getaran pikiran sadar dan bawah sadar kita. Saudara sekalian, unsur yang kelima dari pikiran adalah energi. Energi itu biasa diwujudkan dalam bentuk cahaya. Ketika kita menutup mata dalam keadaan gelap, pasti di dalam pikiran kita itu ada cahaya. Cahaya ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa diubah warnanya. Jadi cahaya ini adalah energi, menggambarkan energi di dalam diri kita. Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, itu cahayanya lebih berpendar, cahayanya lebih kuat, cahayanya lebih bersinar. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menarik, ya, itu biasanya cahayanya meredup. Cahayanya tidak menggambarkan suatu energi yang kuat. Di setiap mengalami suatu peristiwa, ketika ada gambar, ada suara, ada rasa, ada frekuensi, maka energi ini juga masuk di dalamnya. Energi itu berupa cahaya yang menyelimuti gambar, menyelimuti suara, menyelimuti rasa, menyelimuti getaran. Oleh karena itu, ketika kita mengelola pikiran-pikiran sukses, pikiran-pikiran bahagia, pikiran-pikiran kemuliaan, maka energi dari kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan, kebahagiaan dan kemuliaan itu yang kita perbesar. Energinya kita perbesar. Dengan demikian, kita akan memberikan suatu daya, satu kekuatan pada impian, pada pekerjaan, pada lingkungan, pada orang-orang dimanapun kita berada. Jadi energi ini itu terus diproduksi dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita selama kita hidup. Karena energi hidup itu berasal dari ruh kita. Dengan
mengelola energi ini secara tepat, maka kita bisa mewujudkan impian-impian kita atau mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Energi ini juga bisa nanti ditransfer, bisa dipindahkan. Misalnya energi itu kita pindahkan melalui doa. Kan itu banyak kita lihat, misalnya guru-guru kita ketika mendoakan seseorang dengan memberikan air, maka di situ ada transfer energi. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dari Jepang, Masaru Emoto, bahwa kata-kata itu bisa mempengaruhi kristal-kristal air. Kata-kata yang baik akan menciptakan kristal yang berbentuk indah, cemerlang, sementara kata-kata yang buruk itu menghasilkan satu kristal yang buruk, berbentuk buruk. Jadi energi ini bisa kita pindahkan melalui kata-kata. Energi ini juga bisa nanti kita pindahkan melalui getaran-getaran pikiran kita. Misalnya dengan membayangkan sesuatu dan mendoakan seseorang dari jarak jauh. Berarti kita mentransfer energi pikiran kita melalui partikel-partikel atom, partikel-partikel alam, sehingga energinya itu akan sampai kepada orang yang dituju. Jadi saudara sekalian, unsur yang kelima yang sangat penting untuk kita pahami dalam mengelola pikiran adalah unsur energi. Energi itu bisa disimbolkan dengan cahaya. Cahaya itu bersusun-susun sesuai dengan getaran dari energi itu, seperti warna pelangi, ya. Dan tentu tingkatan cahaya yang lebih tinggi juga itu masih ada, yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Nah, saudara sekalian, inilah 5 unsur pikiran yang sudah kita jelaskan dalam 2 video. Pada video yang pertama saya jelaskan unsur pikiran yang terdiri dari visual atau gambar, kemudian yang kedua suara atau auditori, yang ketiga adalah unsur rasa, yang keempat unsur frekuensi atau getaran, dan yang kelima pikiran kita juga mengandung satu energi dalam bentuk cahaya dengan beragam tingkatan dan kekuatannya. Saudara sekalian, inilah nanti akan kita gunakan di dalam mengelola pikiran kita untuk membangun hidup kita. Dengan mengetahui unsur-unsur itu, maka kita punya pilihan ingin membuat rumah seperti apa, ingin membuat bangunan seperti apa, ingin menciptakan apa, ingin membuat keajaiban-keajaiban apa dalam hidup ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.